Wah, ternyata bentuk-bentuk awan itu ada namanya ya, Mah. Tapi sebentar, itu kan awan langitnya tinggi sekali. Mereka main-main di atas langit. Kalau berdasarkan tingginya, apa kira-kira mereka ada bedanya juga? Halo adik-adik, apa kabar lagi nih? Nah, kali ini Kak Tania kembali datang untuk berbagi cerita dengan adik-adik dari buku terbitan Erlangga for Kids. Kali ini kita akan belajar tentang awan. Nah, bukunya dari IMC Little Scientist, bermain dengan awan. Buku ini diilustrasikan oleh Inner Child Studio dan ditulis oleh Kak Elvina Lim. Kita cari tahu yuk apa saja hal-hal menarik tentang awan. Nah, ini dia adik-adik. Kita akan kenalan sama teman-teman kita hari ini. Ada Caleb, mamanya, dan juga teman-teman Caleb. Mereka ini suka sekali pergi berjalan-jalan dan belajar tentang banyak hal yang berhubungan dengan alam. Nah, hari itu mereka mau pergi piknik. Mereka sudah siap bawaan. Ada bawa makanan, tas, keranjang piknik, dan banyak hal lainnya. Nah, mereka senang sekali. Mereka akan piknik di taman kota. Lalu, sesudah digelar semuanya dan mereka siap untuk bermain, nah, Mama pun mengeluarkan bekal makanan untuk Caleb dan teman-temannya. Langsung saja mereka semangat makan bekal yang sudah disiapkan oleh mamanya Caleb. Sewaktu mereka sedang asik makan dan mengobrol, tiba-tiba ada yang berbicara seperti ini. Wah, lihat, itu ada awan. Udara hari ini cerah sekali ya. Begitu kata Caleb kepada Mama dan teman-temannya. Tapi tunggu. Sepertinya awannya itu jauh sekali. Kira-kira kita bisa nggak ya mencapai awan? Wah, lihat, awan-awannya terlihat sangat indah. Begitulah kurang lebih percakapan mereka sewaktu sedang piknik dan menikmati awan. Adik-adik di sini ada yang suka menikmati awan seperti Caleb dan teman-temannya? Nah, kita belajar lebih jauh yuk. Caleb pun penasaran dan dia bertanya kepada mamanya. Mah, awan-awan itu seperti kapas ya? Mereka bisa bergerak ke sana kemari dan juga bentuknya berubah-berubah. Keren sekali awan-awan itu. Wah, adik-adik, mereka sepertinya sangat takjub akan awan-awan yang mereka lihat di langit. Lalu, Mama Caleb pun bilang, "Kamu betul sekali, Nak. Itulah kerennya awan-awan yang ada di langit. Nah, tahu tidak, awan-awan itu ada nama-namanya loh." Wah, ada nama-namanya, Mah. Masa sih? Sepertinya mereka bentuknya sama-sama saja. Siapa bilang bentuknya sama? Wah, ternyata adik-adik, awan-awan itu ada nama dan juga berbeda bentuk loh. Kita cari tahu lagi yuk apa perbedaannya. Nah, Mama kasih tahu ya kepada kalian, awan itu ada yang namanya awan cumulus. Nih, yang lagi kita lihat sekarang, coba kita lihat ke langit. Wah, awannya cerah kan? Awannya terlihat indah, seperti gumpal-gumpalan kapas. Nah, awan-awan yang seperti itu disebut awan cumulus. Biasanya mereka akan terlihat dan hadir saat udara cerah. Wah, jadi yang banyak seperti kumpulan kapas-kapas itu namanya cumulus. Awan cumulus, ya. Pantas saja kalau udara lagi cerah, aku sering sekali melihat awan-awan itu. Mereka sepertinya sedang bermain juga di langit. Nah, betul sekali. Jadi awan itu terbentuk dari jutaan tetes air yang kecil-kecil. Wah, aku kira awan itu terbentuk dengan sendirinya tanpa ada tetesan air. Jadi banyak sekali dong ya tetesan air yang terkumpul sehingga membentuk awan sebesar dan secantik itu. Betul sekali, Caleb. Lalu ada juga nih yang bertanya, tapi sebenarnya awan itu apa sih? Selain awan cumulus, ada awan apa lagi? Mereka semakin penasaran adik-adik tentang awan.
Adik-adik ada yang bisa bantu jawab? Ada yang suka mengamati langit kalau udaranya lagi cerah? Banyak awannya kan? Nah, seperti yang tadi Mama Caleb bilang nih, karena dari bentuknya awan-awan ini ada nama-namanya loh. Nah, coba kalau adik-adik lihat ke langit, kalau ada awan yang seperti goresan kuas kalau adik-adik melukis. Nah, ini namanya awan sirus. Nah, ini dia awan sirus. Coba dilihat, seperti goresan kuas lukis kan? Biasanya mereka tidak terlalu tebal. Lalu ada juga yang lainnya yang paling sering adik-adik lihat kalau udara lagi cerah. Yang seperti gumpalan-gumpalan kapas. Biasanya bentuknya mereka lebih besar dan juga banyak. Apa namanya tadi? Nah, namanya awan cumulus. Ini dia awan cumulus. Coba dilihat di langit. Kira-kira sedang awan apa ya yang ada? Nah, lebih banyak biasanya awan cumulus. Apalagi kalau udara lagi cerah. Betul sekali. Lalu ada satu lagi nih. Biasanya mereka sukanya berkumpul rame-rame. Tapi juga menyebar dan agak tebal. Adik-adik tahu apa namanya? Ini dia. Nah, ini namanya awan stratus. Dia lebih tebal tapi juga berlapis-lapis secara halus. Dan biasanya mereka berkumpul secara merata. Nah, ingat tidak? Apa aja tadi? Ada awan sirus, awan cumulus, dan juga satu lagi awan stratus. Wah, ternyata bentuk-bentuk awan itu ada namanya ya, Mah. Tapi sebentar, itu kan awan langitnya tinggi sekali. Mereka main-main di atas langit. Kalau berdasarkan tingginya, apa kira-kira mereka ada bedanya juga? Adik-adik, ternyata Caleb semakin penasaran. Tadi dia sudah tahu tentang bentuk-bentuk awan. Sekarang Caleb bertanya lagi nih, apakah berdasarkan ketinggian di langit situ awan juga ada bedanya? Ternyata ada. Kita tanya yuk sama mamanya Caleb. Nah, ini dia. Caleb, ini dia nih. Berdasarkan tinggi awan, awan juga ada nama-namanya loh. Kalau awan yang paling ada di langit tinggi, itu disebut cirro. Kalau agak turun ke tengah, biasanya disebutnya alto. Nah, kalau yang paling dekat dengan kita, yang paling sering kita lihat, biasanya disebut stratus. Wah, ternyata menarik sekali ya jenis-jenis awan. Nah, itu dia perbedaan dari tinggi dan rendahnya awan nih. Lalu, Mah, aku mau tanya lagi. Kalau tadi berdasarkan bentuk, berdasarkan tinggi, lalu kira-kira aku kan paling suka awan cumulus yang seperti gumpalan-gumpalan kapas itu banyak sekali. Biasanya saat aku naik pesawat, aku suka melihat awan-awan itu. Betul sekali. Kira-kira kalau Caleb sedang melihat awan itu, Caleb ada di ketinggian berapa ya? Caleb tahu tidak? Itu yang ingin kutanyakan kepada Mama. Nah, sini Mama jelaskan. Nah, jadi kalau Caleb terbang di ketinggian 6.000 meter sampai lebih tinggi lagi sekitar 13.000 meter, nanti Caleb bisa melihat awan-awan sirus. Ada juga sirus cumulus sama sirus stratus. Kalau aku di bawahnya lagi, kalau aku di bawahnya 6.000 meter, nah, kalau Caleb terbang di ketinggian 2.000 sampai 6.000 meter, nanti Caleb akan melihat apa tadi yang adanya di tengah? Alto, betul sekali. Caleb bisa lihat alto stratus, alto cumulus, atau juga cumulonimbus. Nah, biasanya ini awan-awan yang makin banyak kumpulannya. Lalu kalau yang paling bawah nih, apa tadi? Stratus, betul sekali. Nah, menyenangkan kan kalau Caleb belajar tentang awan? Wah iya Mah, aku suka sekali melihat awan. Aku paling suka melihat langit sih, apalagi kalau langitnya cerah. Aku bisa membayangkan awannya itu seperti dinosaurus, seperti bunga, seperti gajah. Menyenangkan sekali melihat awan. Ternyata awan itu bentuknya bisa beda-beda ya Mah.
Betul sekali, awan itu bentuknya bisa beda-beda. Nah, coba kita pelajarin lagi nih. Kalau awan cirrostratus biasanya dia awan yang paling tinggi, tipis, dan biasanya menutupi langit, Kaleb. Nah, ada juga kristal-kristal esnya. Kalau alto stratus yang di tengah mah? Biasanya ada di ketinggian yang tengah, lalu bentuknya lapisannya tipis. Biasanya warnanya juga kebiruan. Kalau yang agak bawah, Agak bawah itu biasanya stratocumulus. Nah, biasanya awannya rendah, lebih lebar, dan juga warnanya lebih gelap keabuan. Wah, ternyata awan tuh benar-benar menarik. Nah, coba Kaleb lihat deh. Kalau misalnya saat siang matahari terbit itu kita bisa melihat indahnya awan. Nah, begitu juga nih saat matahari terbenam. Sinar matahari biasanya membias lewat awan-awan yang ada. Makanya Kaleb bisa melihat warna langit itu menjadi orange kalau saat sore hari. Atau juga kuning keemasan, bisa juga biru kekuningan. Nah, tergantung cuaca hari itu. Tapi kalau itu kan saat siang atau sore hari mah. Bagaimana kalau saat aku ingin tidur? Kalau malam? Apakah aku bisa melihat awan? Tentu saja saat malam itu awan juga tetap ada loh Kaleb di langit. Nah, tapi karena gelap biasanya tidak bisa terlihat oleh mata. Tapi berarti tetap ada. Adik-adik tahu nggak, pernah mengamati langit malam nggak? Pernah melihat awan? Sebenarnya awan tetap ada di malam hari loh, hanya tertutup saja karena warna langitnya gelap. Nah, seperti itu. Kemudian tiba-tiba saat mereka sedang asik berbincang tentang awan, ada sebuah pesawat yang lewat. Tapi apa yang ditinggalkan oleh awan pesawat tersebut? Ada garis putih tipis. Adik-adik sering lihat nggak? Kalau ada pesawat lewat di atas langit, biasanya meninggalkan satu garis tipis. Kaleb pun penasaran nih. Mah, itu kenapa pesawat itu meninggalkan satu garis yang tipis? Apakah itu juga bagian dari awan? Nah, kalau seperti itu, awan panjang yang seperti garis biasanya disebut contrail. Contrail? Iya, contrail. Jadi, Kaleb, contrail itu merupakan jejak uap. Nah, awan itu terbentuk garis yang panjang, sisa pembakaran mesin pesawat. Jadi kalau Kaleb lihat ada pesawat lewat, kemudian ada garis tipis, itu namanya contrail. Karena ada sisa pembakaran nih dari pesawat tersebut. Wah, ternyata makin banyak sekali jenis-jenis awan. Lalu, apakah awan bisa bertumpuk menjadi sangat tinggi dan gelap, Mah? Kira-kira bisa nggak adik-adik? Awannya bertumpuk lalu menjadi gelap. Bisa? Tentu saja bisa. Nah, biasanya kalau adik-adik melihat awan seperti itu, tandanya akan turun apa yang rintik-rintik dari langit? Hujan. Betul sekali. Nah, biasanya juga disebut dengan awan cumulonimbus. Wah, kalau begitu, kalau saat hujan kita harus masuk ke dalam ruangan dong, Mah, supaya tidak terkena petir. Iya betul, kita harus hati-hati ya saat awan sudah menjadi gelap, apalagi ada bunyi gelegar dari langit. Kita harus cepat masuk dan berlindung. Wah, aku senang sekali hari ini belajar banyak tentang awan, tentang hal-hal yang aku suka. Tapi bisa nggak sih kita megang awan? Bisa nggak adik-adik? Kira-kira awan yang tingginya di atas sana bisa kita pegang nggak ya? Nah, mamanya Kaleb mendengar perbincangan itu pun berkomentar. Kita bisa anak-anak memegang awan. Bagaimana caranya, Mah? Awan kan ya itu dia tinggi di atas langit. Kita bisa memegang awan yang ada di daratan. Awan ada di daratan? Ternyata ada adik-adik. Nah, awan itu biasanya disebut dengan kabut. Nah, kalau adik-adik jalan-jalan ke puncak gunung, biasanya suka ada tuh kabut atau awan-awan tipis. Tante, apa bedanya awan sama kabut?
Kira-kira beda nggak adik-adik? Pasti beda dong. Nah, Mama jelaskan ya kepada anak-anak. Awan dan kabut itu jelas berbeda. Kalau awan itu biasanya terbentuk dari banyaknya tetesan air. Lalu terbentuknya dia di langit. Kemudian ada yang tahu apa lagi? Nah, awan ini adanya di seluruh dunia. Di mana-mana, kemanapun anak-anak pergi, pasti akan bisa melihat awan. Lalu kalau awannya sudah kebanyakan air, dia akan menjadi gelap dan dia bisa menyebabkan petir atau badai. Lalu bedanya apa Mas sama kabut? Katanya kita bisa memegang kabut. Nah, kalau kabut juga terbentuk dari tetes air. Lalu dia bisa terbentuk dan menyentuh daratan. Makanya anak-anak bisa menyentuh kabut. Kemudian biasanya kabut itu hanya terbentuk di tempat-tempat tertentu. Kalau ada perbedaan temperatur udara antara daratan, biasanya akan terbentuk kabut. Dan yang paling penting nih, kabut biasanya membuat jarak pandang sedikit, jadi agak terhalang atau tertutup. Wah, aku jadi baru tahu nih, ternyata awan sama kabut itu beda. Berarti kalau kabut, aku lebih bisa sering melihat, bahkan bisa menyentuhnya. Wah, menyenangkan sekali pelajaran hari ini. Lalu, aku ingin tahu, kalau angin berhembus, awan akan bergerak dan berubah bentuk. Benarkah? Betul sekali, seperti yang Caleb bilang. Tadi Caleb bilang, Caleb bisa melihat awan berbentuk es krim, kemudian berbentuk gajah, dan berbentuk lainnya. Karena itu tergantung nih. Atau bisa juga awan itu terlihatnya diam saja. Kalau begitu mereka terus bergerak. Betul, awan itu akan terus bergerak kemanapun anak-anak pergi. Wah, benar-benar menyenangkan. Nah, kalau sepanjang hari, awan akan melindungi setiap manusia ya Mas dari matahari. Nah, betul sekali. Adanya awan di langit bisa melindungi kita semua dari sinar matahari yang begitu panas, supaya bumi juga tetap dingin. Kalau malam? Kalau malam kira-kira bagaimana adik-adik? Nah, kalau malam ya tentu saja karena malam dingin, awan akan berfungsi menyelimuti bumi agar terasa lebih hangat. Walaupun adik-adik tidak bisa melihat awan di malam hari. Wah, ternyata menyenangkan sekali piknik hari ini. Aku bisa belajar banyak tentang awan. Awan dari bentuknya, awan dari ketinggiannya, awan yang bisa kesentuh. Wah, aku jadi ingin sekali belajar hal yang lain tentang alam. Terima kasih sudah mengajakku jalan-jalan dan belajar tentang alam. Nah, itu dia adik-adik cerita Caleb, Mama, dan teman-temannya tentang awan. Adik-adik mau tahu cerita lainnya? Kalau begitu jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Dan sampai ketemu ya di cerita lainnya. Dadah!